Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adila Fabiara Deasti, NIM 43225023, jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Peradaban. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang cabang-cabang filsafat. Materi ini saya dapat dari buku Pengantar Filsafat bagi Pemula karya Tika Yulianti terbitan tahun 2025 oleh penerbit Anak Hebat Indonesia di Yogyakarta. Materi ini mencakup 3 cabang filsafat, seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tanpa berlama-lama dan banyak basa-basi, langsung aja kita ke materinya. Buat teman-teman nih yang masih bertanya-tanya, sebenarnya apa sih filsafat itu? Filsafat adalah ilmu mendalam yang berusaha untuk memahami segala aspek kehidupan maupun realitas. Dari kita belajar filsafat, kita bisa lebih mendalami sifat atau rasa ingin tahu manusia. Karena rasa ingin tahu dan sifat ingin tahu manusia itu merupakan kodrat atau anugerah yang sudah kita dapat dari sejak kita lahir. Sebenarnya filsafat itu punya fungsi yang universal, ya kayak mencari kebenaran sejati. Jadi di sini filsafat dipecah jadi 3 bagian lagi. Ontologi atau hakikat, epistemologi atau pengetahuan, dan aksiologi. Kita akan membahas tentang ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos, memiliki arti keberadaan ilmu, di mana ilmu itu mengkaji berbagai ilmu yang dari fisik maupun abstrak. Sebenarnya ontologi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa. Dan untuk menjawabnya, ontologi perlu mengklasifikasikannya dengan entitas yang ada. Contohnya seperti makhluk hidup, konsep, dan lainnya. Makanya, ontologi itu punya sifat yang universal atau tidak terbatas. Seperti salah satu contohnya, Thales pernah beranggapan bahwa air merupakan sumber dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Tetapi kita juga harus mengkajinya kembali dengan cara epistemologi yang akan menjawab kebenaran itu secara ilmiah. Kedua, ada epistemologi atau pengetahuan. Sebenarnya dari mana sih pengetahuan itu bisa kita peroleh? Pengetahuan bisa kita peroleh atau kita dapatkan dari diskusi, mengamati, dan juga meneliti. Sebenarnya, filsafat epistemologi ini mengkaji dari mana dan bagaimana sih sebenarnya pengetahuan itu dapat kita peroleh. Kajian ini juga berlandaskan pada logika, etika, estetika, dan bagaimana prosedur ilmiah yang tepat untuk mencari suatu kebenaran tersebut. Epistemologi juga mengkaji sebuah studi ketidakpastian. Ketidakpastian yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang tidak hanya menyadari bahwa ia memiliki kebenaran, tetapi ia juga menyadari bahwa ia juga memilikinya. Yang ketiga atau yang terakhir ada aksiologi atau nilai. Istilah ini secara etimologis berarti diskusi tentang nilai atau penjelasan mengenai suatu harga. Nilai yang dimaksud adalah nilai yang memiliki kegunaan untuk kehidupan manusia, atau nilai yang disukai atau yang tidak disukai oleh manusia tersebut. Selain itu, dalam artian yang lebih luas, aksiologi sebagai keyakinan dalam kehidupan manusia mencakup beberapa aspek seperti agama, budaya, dan juga ekonomi. Maka dari itu, kita juga harus memperhatikan beberapa aspek dalam perkembangan ilmu yang ada saat ini. Seperti, untuk apa sih ilmu itu diperoleh? Dan apa hubungannya ilmu dengan moral dan etika? Dan bagaimana kita mencari ilmu yang sesuai dengan moral yang ada? Itu dia sedikit penjelasan singkat dari saya mengenai cabang-cabang filsafat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan atau penjelasan yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.